Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Wesarmanto. Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Badi berjalan ke ruang tengah, kemudian duduk dan mengambil air mineral dan minum. Di saat Badi minum, ponselnya berdering. Badi buka ponselnya, dilihat dari kantornya. "Halo, ada apa Is?" sapanya. "Ini Pak, Is mau kasih kabar kalau tender kita kalah," kata Iis, petugas tender dari kantor. Badi langsung matanya melotot mendengar tendernya kalah. "Apa? Kalah?" "Iya Pak." "Kok bisa? Padahal harga yang kita ajukan itu harganya kecil," kata Badi tidak rela. "Betul Pak, cuma di sini terjadi keanehan Pak." "Keanehan apa?" "Harga yang kita ajukan mendadak berubah menjadi harga yang tertinggi." "Siapa mereka yang berani berubah? Kurang ajar," kata Badi marah. Badi tidak tahu kalau harga tender yang diajukan itu telah dirubah nilainya oleh arwah Puspita. "Badi, kamu siap-siap saja perusahaanmu yang bermodal hasil merampok akan gulung tikar," ucap arwah Puspita senang. Ia sudah bertekad akan balas dendam ke mereka satu persatu. Mengetahui tendernya mengalami kekalahan, Badi marah, sehingga sebagai pelampiasan kemarahannya itu, apa yang ada di dalam rumahnya yang mewah itu ia obrak-abrik, sehingga menimbulkan suara gaduh, dan ini menarik perhatian Andi yang saat itu berada dalam kamarnya. Andi keluar dan menuju ruangan di mana Badi berada yang sedang melemparkan semua yang ia hadapi. Mas Badi, ada apa ini?" teriak Andi. Tetapi teriakan Andi itu tidak didengar Badi. Badi terus marah-marah hingga seperti orang kesetanan. "Hancur sudah, hancur. Dasar pada goblok semua," kata Badi, sembari ngomel dan kakinya menendang apa saja yang ada. Mas, sadar. Itu semua barang-barang bagus. Jangan dirusak hanya karena marah," cegah Andi dengan posisi dekat dengan Badi. Badi menoleh ke Andi. "Mau apa kamu kesini? Senang melihat perusahaan Mas hancur?" seru Badi dengan menatap Andi. "Tenang Mas, tenang," bujuk Andi. Badi semakin emosi diusirnya Andi. "Pergi kamu!" teriak Badi dengan suara lantang. Andi akhirnya pergi dan keluar ke tempat temannya. Arwah Puspita ada di pojok, hanya tersenyum melihat Badi kesal. "Rasakan kalian Badi, dan keadaan seperti ini akan kamu alami terus hingga kamu miskin lagi seperti semula," kata arwah Puspita mengancam. 2 hari kemudian, di tempat tinggalnya, di Dago, Rustam sedang duduk di ruang keluarga sembari menonton siaran patroli, seakan menunggu istrinya periksa kandungannya yang sudah menginjak usia 6 bulan 10 hari. Rustam dengan serius mendengarkan berita kriminal di patroli dan Rustam terkejut pada saat patroli memberitakan tragedi perampokan 3 tahun yang lalu, yang hingga kini pelaku perampokan yang diberitakan pelakunya lebih dari 1 orang belum terungkap. "Ah, bukankah itu perampokan yang aku lakukan bersama Nadi dan Badi? Untung saja gambar yang ditayangkan hanya kondisi kamar yang berantakan dan korban yang meninggal seorang wanita yang dibunuh Nadi karena kepergok,"
kata Rustam yang sedikit lega. Karena polisi kesulitan menangkap pelakunya, dikarenakan tiada bukti seperti sidik dan lain-lain. Arwah Puspita yang geram, karena dalam tayangan beritanya tidak disertakan para pelaku dikala beraksi. Rustam, jangan berlega hati dulu. Sebentar lagi ulah kalian saat merampok akan segera muncul, kata arwah Puspita dengan kemampuannya sebagai makhluk halus. Arwah Puspita meniupkan dari mulutnya angin ke arah TV yang sedang ditonton Rustam. Bahkan seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan. Tiada beberapa lama, dalam hitungan detik, adegan-adegan dalam patroli itu berubah menjadi gambar saat Rustam dan kawan-kawan beraksi. Ini membuat Rustam kaget bukan kepalang. Gambar yang semula hanya kondisi kamar yang berantakan kini berubah menjadi adegan Rustam dan komplotannya beraksi. Yang membuat Rustam amat terkejut dalam adegan-adegan itu, saat Rustam sedang menindih Lastri dan memperkosanya. Apa? Itu kan aku saat menindih babysitternya. Aduh, bagaimana kalau saja keluarga istriku pas menonton? Gumam Rustam, kebingungan. Rustam cepat-cepat menoleh ke kanan dan ke kiri. Dikhawatirkan kalau di rumah ada yang melihat. Rustam lega, di rumah sepi. Tepat acara patroli selesai, Maya pulang dari dokter mengontrol kehamilannya, ditemani ibunya, Bu Ambar. Assalamualaikum. Salam Maya sembari berjalan pelan dan di sisinya Bu Ambar. Waalaikumsalam. Istriku sudah pulang. Balas salam Rustam yang kemudian menghampiri Maya dan kemudian membimbingnya duduk di ruang keluarga. Bagaimana dik? Hasil kehamilannya? Tanya Rustam setelah Maya duduk juga ibu mertuanya duduk. Dengan pertanyaan suaminya, Maya hanya diam. Maya hanya tersenyum bahagia dengan memegang perutnya yang sudah membesar. Dek, kok pertanyaan mas dibalas dengan senyuman saja? Kata Rustam yang kemudian menempelkan telinganya ke perut Maya. Alhamdulillah mas, keadaan semuanya baik dan yang membuat Maya lebih senang sekali kalau anak kita perempuan mas. Rustam mendengar kalau calon bayinya itu perempuan, mukanya langsung berubah cemberut. Mas, kok cemberut begitu? Ujar Maya. Habis, kata Rustam yang perkataannya tidak selesai karena mendadak lampu mati. Aduh, kok mati? Teriak Maya. Tenang dik, tenang. Coba mas lihat ke depan, ini pasti saklarnya turun. Dengan melangkah pelan, Rustam mencari lampu senter ke ujung ruangan. Di saat Rustam ke depan menaikkan saklarnya, Maya di ruang keluarga ditemani ibunya, mencium bau amis serta ada suara gesekan sandal menuju ke lantai atas. Suara gesekan sandal itu semakin ramai dan terkesan seperti orang berjalan dengan jumlah yang banyak menuju ke lantai atas. Dalam kondisi masih gelap, Maya dan ibunya saling berdekatan. Sementara bau amis semakin menyengat yang membuat perut mereka mual. Dalam kegelapan itu, mata Maya melihat sosok manusia berbulu, berkulit hitam, bertubuh besar, dengan bola mata yang menatap Maya. Ini membuat Maya tubuhnya terasa kaku. Juga mulutnya hanya bisa bergerak tanpa menimbulkan suara. Maya berusaha untuk berteriak, tetapi sulit. Akhirnya dengan segenap tenaganya yang ada, Maya berteriak dan bisa. Hantu! Teriak Maya yang tanpa sadar kalau dirinya sedang hamil. Ia melompat berlari dan karena keadaan gelap, Maya, perutnya terbentur meja keras sekali sehingga terjatuh. Aduh, ibu, katanya dengan tubuh terkapar di lantai. Bu Ambar yang tidak menyangka putrinya itu akan pergi, langsung memanggil. Maya, kenapa kamu? Kamu di mana, Maya?
Seru Bu Ambar dengan kedua tangannya meraba ke sana kemari. Ibu, tolong ibu, Maya jatuh. Sakit sekali bu perut ini. Keluh Maya sembari menangis. Sementara penampakan hantu hitam besar itu telah tiada. Juga suara-suara gesekan sendal telah lenyap. Maya, kamu di mana? Di sini bu, dekat meja. Suara Maya pelan dan akhirnya semua gelap. Maya pingsan. Seiring pingsannya Maya, lampu menyala. Bu Ambar yang begitu lampu menyala, melihat putrinya terkapar di lantai, serta dari selangkangan kakinya mengucur darah segar dan berteriak. Maya, kamu kenapa? Teriak Bu Ambar sambil yang langsung memeluk tubuh Maya yang sudah pingsan. Bu Ambar berusaha menggoyang-goyangkan tubuh Maya agar bangun, tetapi Maya tetap diam. Maya, bangun nak, bangun, kata Bu Ambar dengan diiringi tangisan. Karena ketakutan melihat keadaan Maya yang begitu, Bu Ambar berteriak memanggil Rustam. Rustam masih berada di depan mengontrol kalau ada orang jahil bermain lampu. Rustam! Teriak Bu Ambar sekeras sekali. Lamat-lamat Rustam mendengar seperti ada suara yang memanggilnya. Rustam! Cepat kesini Rustam! Rustam baru jelas kalau suara yang memanggilnya itu ibu mertuanya. Ia kemudian menutup pintu depan dan terus berlari ke dalam. Di dalam dilihatnya, ibu mertuanya sedang berjongkok dengan memeluk tubuh Maya. Dan di sekelilingnya banyak darah sampai-sampai gaun yang dikenakan Bu Ambar sebagian merah karena kena darah. Ibu, kenapa Maya bu? Kata Rustam sembari berjongkok dengan wajah panik. Sudah, tidak usah tanya Maya kenapa. Sekarang yang kita perlukan, panggil dokter Bowo ke sini. Cepat sana. Perintah Bu Ambar. Rustam segera berdiri dan terus menghubungi dokter Bowo. Di saat Rustam menghubungi dokter Bowo, arwah Puspita menyaksikan Rustam panik. Dan arwah Puspita tertawa. Rasakan kalian sekarang, ejek arwah Puspita tanpa diketahui Rustam. Beberapa saat kemudian dokter Bowo datang dan langsung memeriksa Maya. Di saat dokter Bowo memeriksa tubuh Maya, wajah dokter Bowo terlihat tegang. Sepertinya ada sesuatu yang harus ditangani. Sekali lagi dokter Bowo memeriksa Maya terutama di bagian perutnya dan memastikan bahwa pasien harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang memadai. Pak Rustam, segera saja istri Bapak dibawa ke rumah sakit karena agar dapat perawatan yang maksimal, kata dokter Bowo ke Rustam. Ke rumah sakit dok? Tanya Rustam. Sepertinya tidak mengira kalau sakit yang diderita Maya sampai harus ke rumah sakit. Iya pak, segera saja. Nanti saya akan menyusul ke sana, ucap dokter Bowo yang kemudian meninggalkan rumah Rustam karena harus memeriksa pasien lain. Sesampai di rumah sakit, perawat langsung dengan cepat membawa pasien yang sudah terlihat membiru tubuhnya ke ruang ICU. Ada 4 dokter yang menangani Maya. Mereka sepakat untuk menyelamatkan ibunya karena bayi yang ada dalam perut Maya sudah dalam keadaan kritis. Tim dokter kemudian melakukan operasi sesar untuk mengambil bayinya. Dan betul, saat bayi itu dikeluarkan dari perut Maya, ternyata sudah meninggal dengan luka benturan keras serta mengenai batok kepalanya hingga retak. Sementara ibunya dalam keadaan bisa tertolong. Tanpa diketahui satupun karyawan rumah sakit, arwah Puspita melayang-layang di ruang ICU dengan ciri khasnya tertawa meringkik. Rasakan kau Rustam, penderitaan kalian. Calon anak kalian mati.
ujar arwah Puspita. Rustam yang diberitahu kalau sang bayi tidak bisa diselamatkan langsung menangis keras-kerasnya dengan sekali-kali meremas-remas rambutnya. Anakku mati. Tidak mungkin. Dokter pasti salah lihat, kata Rustam dengan menangis. Kemudian tiba-tiba Rustam berlari mengejar tim dokter yang menangani sakit istrinya. Dokter! Teriaknya dengan mengejar tim dokter. Kemudian salah satu dokter berhenti. Dan Rustam segera memegang tangan dokter itu. Dokter bercanda kan? Anak saya tidak mati kan? Katakan dokter. Kata Rustam sambil mengguncang-guncangkan badan dokter. Dokter terus mengajak Rustam menepi dan minta agar Rustam duduk yang diikuti dokter itu juga duduk. Begini ya Pak, kami tim dokter sudah berusaha keras untuk menyelamatkan anak Bapak. Tetapi karena luka yang anak Bapak alami itu sangat parah. Batok kepalanya retak dan ini kalau saja tidak cepat ditangani, bisa-bisa nyawa ibunya juga tidak tertolong. Bapak tenang saja, tidak usah takut. Bapak dan ibu kan masih muda, masih banyak kesempatan mempunyai anak lagi. Jelas dokter itu dengan sabar. Rustam diam. Ia hanya menunduk menatap lantai rumah sakit. Aku gagal mempunyai anak. Aku gagal. Tuhan tidak adil. Mengapa ini terjadi pada istri saya? Tuhan tidak adil. Teriak Rustam kecewa. Di tempat lain, Bu Ambar dengan mata membengkak karena menangis berkepanjangan duduk di sisi Maya yang sudah dipindah ke kamar perawatan. Maya, kenapa kamu bisa begini nak? Apa gara-gara hantu yang dilihatnya? Kata Bu Ambar, berbicara sendiri sembari mengusap-usap kening Maya yang tinggal menunggu siuman. Seterusnya beberapa menit kemudian, Bu Ambar terkejut dengan munculnya arwah Puspita dengan penampilan yang tidak begitu menyeramkan. Siapa kamu? Tanya Bu Ambar. Arwah Puspita diam. Hanya sorot matanya yang merah menatap Bu Ambar. Mendapat tatapan seorang yang mendadak muncul, Bu Ambar ada rasa takut juga. Bu Ambar berpikir, jangan-jangan hantu penunggu kamar ini. Walau ada rasa takut, tetapi Bu Ambar berusaha tenang. Arwah Puspita masih tetap menatap Bu Ambar. Kamu siapa? Bu Ambar mengulangi pertanyaannya. Arwah Puspita kemudian wujudnya berubah dengan mata berwarna putih semua. Jidatnya menjadi lebar dan yang membuat mengerikan. Kulit tubuhnya berubah hitam yang berbalut gaun putih, serta kuku-kuku jari tangannya panjang dan runcing. Bu Ambar, ibu ingin tahu siapa saya? Tanya arwah Puspita serius. Bu Ambar terperanjat. Namanya disebut penampakan arwah Puspita. Padahal Bu Ambar tidak mengenal penampakan itu. Iya, jawab Bu Ambar terbata-bata. Arwah Puspita tertawa melihat Bu Ambar ketakutan. Baik, dengar Bu. Aku adalah wanita istri Ananta, seorang pengusaha sukses yang telah dirampok oleh menantu ibu, Rustam. Bahkan menantu ibu dan komplotannya telah membunuh aku dan baby sisterku. Jelas arwah Puspita. Mendengar penuturan arwah Puspita, tenggorokan Bu Ambar terasa seret, sehingga sedikit sulit untuk berucap. Beberapa kali Bu Ambar beringsut dari posisi duduknya. Jadi penantu saya itu seorang perampok, kata Bu Ambar tidak yakin. Ya, dia perampok. Tetapi yang membunuh saya sehingga mati dan berpisah dengan suami dan anak adalah Nandi, komplotan Rustam dalam melakukan perampokan. Sedang Rustam telah membunuh Lastri, baby sisterku. Ibu ketahui pula
kalau Rustam tidak hanya merampok, membunuh, tetapi juga melakukan pemerkosaan terhadap Lastri. Jadi, kamu sudah mati? Betul. Tetapi ibu tidak terlalu takut. Saya tidak akan menyakiti ibu. Tetapi saya akan menuntut balas dengan Rustam. Di saat terjadi dialog Bu Ambar dengan arwah Puspita, suster juga masuk yang akan mengecek kondisi pasien. Begitu pintu kamar dibuka, Suster Mary menghentikan langkahnya. Dengan pandangan matanya tertuju ke Bu Ambar. Ya, di mata Suster Mary, Bu Ambar berbicara sendiri. Loh, itu ibunya pasien berbicara dengan siapa? Tanya Suster Mary. Dalam hatinya yang diliputi rasa bingung. Suster Mary pura-pura batuk agar Bu Ambar berhenti bicaranya. Tetapi kenyataannya, Bu Ambar masih nyerocos bicara yang seperti orang ketakutan. Karena batuknya tidak membuat Bu Ambar berhenti bicara. Suster Mary menegurnya. Bu, ibu berbicara dengan siapa? Tanya Suster Mary, pelan sambil tangannya mencolek lengan Bu Ambar. Mendapat colekan dari Suster Mary, Bu Ambar terkejut dan terlihat kebingungan dengan kepalanya menoleh tidak jelas. Bu, ini saya, Suster Mary, kata Suster Mary. Bu Ambar seperti orang linglung. Saat Suster Mary menjelaskan dirinya, Bu Ambar hanya memandang wajah Suster Mary dengan pandangan yang ragu. Kamu bukan hantu kan? Tanya Bu Ambar kemudian dengan tangannya menunjuk Suster Mary. Suster Mary mendengar ucapan Bu Ambar, hanya tersenyum yang penuh dengan keheranan. Saya Mary, Bu, bukan hantu, jawab Mary. Bu Ambar masih terlihat bingung. Ibu, tenang ya Bu. Ibu berbicara hantu. Apa ibu baru saja melihat hantu? Tanya Suster Mary. Sembari tangan kanannya memegang lengan tangan Bu Ambar. Bu Ambar kembali mengamati Suster Mary dengan tatapan mata yang masih curiga. Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Tadi saat saya masuk ke sini, saya lihat ibu berbicara sendiri. Tidak. Saya berbicara dengan korban perampok yang dilakukan oleh menantu saya. Terang Bu Ambar yang masih terlihat seperti orang bingung. Mendengar penuturan Bu Ambar, Suster Mary membuka matanya lebar-lebar. Korban perampokan? Ibu sepertinya sedang pusing memikirkan putrinya yang sedang sakit. Enggak. Saya tidak sedang pusing. Tetapi betul, saya tadi berbicara dengan sosok makhluk wanita dengan penampilan yang seram. Jelas Bu Ambar. Suster Mary bertambah tidak mengerti dengan ucapan Bu Ambar yang tidak masuk akal. Di saat Suster Mary dan Bu Ambar berdialog, arwah Puspita datang dan mendekati Maya, kemudian berdiri di sampingnya. Tidak lama kemudian, arwah Puspita menyemburkan cairan berwarna ungu yang bercahaya ke tubuh Maya. Keanehan terjadi setelah mendapat semburan dari arwah Puspita. Lambat laun, Maya siuman dan sedikit demi sedikit membuka matanya. Arwah Puspita tersenyum. Setelah beberapa saat, Maya siuman betul-betul dan melihat sosok makhluk di sampingnya. Maya begitu melihat arwah Puspita, tidak terkejut atau ketakutan. Karena sebelumnya arwah Puspita sudah menemuinya saat Maya pingsan. Puspita, kamu Puspita kan? Tanya Maya sambil duduk di atas tempat tidurnya. Suara Maya yang berbicara menjadikan Suster Mary dan Bu Ambar terkejut. Dan mereka melihat ke arah Maya. Maya, kata Bu Ambar.
Mereka terheran-heran menyaksikan Maya yang tiba-tiba sadar dan terlihat bugar. Padahal semula tim dokter yang menangani Maya meramalkan kalau Maya akan koma sekitar sepekan. Kemudian Suster Mary cepat menghampiri Maya dan Suster Mary tertegun melihat Maya yang tampak bugar tanpa menampakkan kalau dirinya baru sembuh dari sakit. Berulang-ulang Suster Mary melihat Maya. Sampai-sampai Maya bingung karena suster memandangnya seperti ada yang ganjil. Ini Bu Maya kan? Bu Maya yang baru saja menjalani operasi dan pendarahan hebat? Tanya Suster Mary. Tidak yakin kalau yang sedang dihadapi itu pasien yang harus dirawatnya. Maya tersenyum. Iya betul suster. Maya, kenapa ada yang aneh pada diri saya? Balik tanya Maya. Suster Mary menggeleng. Saya cuma heran saja. Bu Maya yang beberapa menit yang lalu dalam kondisi koma sekarang berubah menjadi sembuh dan terlihat bugar. Ini suatu keajaiban dan selama saya bertugas di sini baru kali ini menemui kejadian seperti ini, Bu. Jelas Suster Mary sambil mengeluarkan handphonenya dan menghubungi salah satu dokter yang menangani Maya. Sesaat kemudian Dokter Dodi datang dan langsung mengecek kondisi Maya. Dokter Dodi pun terheran-heran. Dari hasil pengecekannya, pasien dinyatakan sembuh. Bahkan jahitan karena operasi sesarnya pun hilang. Jahitannya lenyap dan perut pasien terlihat mulus. Bu Maya, baru kali ini saya menemui hal semacam ini. Pasien yang divonis koma mendadak menjadi sembuh. Kata Dokter Dodi tidak menyangka. Saya juga tidak mengerti dok, tahu-tahu saya terjaga. Kata Maya. Dokter Dodi mengangguk-angguk. Boleh Bu Maya ceritakan. Mungkin ada sesuatu sebab yang menjadikan ibu siuman dan sembuh. Pinta Dokter Dodi berdiri di samping Maya. Sedang Suster Mary dan Bu Ambar agak menjauh. Diminta menceritakan apa yang menyebabkan dirinya sembuh. Maya diam sejenak, berusaha mengingat-ingat. Dengan berusaha keras mengembalikan memorinya, akhirnya Maya ingat. Maya kemudian bercerita. Dok, kejadian yang saya alami ini sepertinya tidak semua orang akan memahaminya karena ada bau-bau mistik. Awal cerita Maya. Tidak apa-apa, ceritakan saja. Pinta Dokter Dodi. Saat Maya berpikir untuk bercerita pengalaman mistiknya yang dialaminya, arwah Puspita muncul tanpa diketahui oleh mereka. Hanya suasana saja terasa sunyi dan mencekam. Arwah Puspita sengaja tidak ingin menampakkan dirinya. Karena dirinya kali ini berwujud pocong yang diiringi oleh banyak makhluk-makhluk kerdil yang berwajah menyeramkan. Hanya saja anjing bulldog peliharaan rumah sakit melolong dengan lolongan yang tidak seperti biasanya. Juga burung gereja yang banyak di rumah sakit ramai berterbangan di sekitar ruang perawatan Maya. Dokter, saat itu saya yang masih di alam bawah sadar didatangi sosok makhluk berwujud wanita dengan wajah dan penampilan yang menyeramkan. Saya takut, tapi tiba-tiba makhluk itu mengatakan kalau dirinya tidak akan menyakiti. Kemudian sosok wanita yang bermuka seram itu menyemburkan cairan dari mulutnya ke wajah saya, dok. Cairan itu warnanya ungu. Setelah terkena semprotan cairan itu, mendadak badan saya terasa segar dan terjaga dari alam bawah sadar saya. Sosok wanita itu juga mengatakan, dok, bahwa dirinya korban perampokan dan pembunuhan serta pemerkosaan. Selanjutnya, sosok wanita itu ingin menuntut balas. Cerita Maya dengan gamblang. Dokter Dodi merasa takjub atas kejadian yang dialami Maya. Sungguh menakjubkan, Bu. Walau sulit diterima akal,
tetapi kenyataannya ibu bisa sembuh. Oh iya Bu Maya, tadi Bu Maya mengatakan kalau sesosok wanita itu merupakan korban suatu perampokan dan pembunuhan. Di sini, apakah sosok wanita tersebut menyebutkan tidak siapa pelaku dari pembunuhan dan perampokan bahkan pemerkosaan? Kata Dokter Dodi. Maya berpikir untuk mengingat. Kemudian katanya, menyebutkan dok, kalau tidak salah mereka komplotan Nandi dan kawan-kawan. Terang Maya. Ibu kenal dengan nama yang disebut penampakan wanita tadi? Kenal dok, bahkan dia teman bisnis suami saya Rustam. Teman bisnis? Ucap dokter heran. Iya, teman bisnis dok. Bisnis apa ya? Apa bisnis perampokan? Kata dokter Dodi lagi. Sebelum dialog dokter Dodi dan Maya selesai, Bu Mary menyelak ikut nimbrung berbicara. Maaf Pak Dokter, boleh saya ikut berbicara? Maya mengetahui ibunya ingin ikut bicara, langsung memandang ibunya dengan serius. Oh, silakan Bu. Cerita anak saya yang diceritakan ke dokter persis sama dengan apa yang saya alami beberapa jam yang lalu saat saya masuk ke kamar ini dan bermaksud akan menunggu anak saya. Tiba-tiba ada kejadian aneh dok. Di hadapan saya muncul penampakan seorang wanita berambut panjang dengan muka seram. Mulanya saya takut ingin lari, tetapi kaki ini terasa berat. Sosok penampakan itu mengatakan kalau dirinya korban perampokan dan pembunuhan. Persis sama yang anak saya cerita barusan. Ibu, jadi ibu juga ditemui wanita itu? Tanya Maya, memotong pembicaraan ibunya. Bu Ambar akan menjawab, tetapi dokter melarangnya. Sebentar Bu, biar Bu Ambar bercerita dulu. Larang dokter Dodi pada Maya. Penampakan itu juga menyebutkan nama dirinya Puspita dok. Sedang pelaku perampokan. Ia sebutkan bernama Rustam dan komplotannya yaitu Nandi dan Badi. Maya terbelalak ketika nama suaminya disebut. Ibu yang benar, masa Rustam terlibat? Ujar Maya tidak terima. Bu Maya, tolong diam dulu ya. Biarkan Bu Ambar bercerita. Kata dokter Dodi sambil merubah posisi duduknya. Penampakan itu juga menyebutkan kalau Rustam itu tidak membunuh dirinya, tapi membunuh babysitternya. Sedang yang membunuh Puspita itu dikatakan bernama Nandi. Kembali, dokter Dodi mengangguk-anggukkan kepalanya. Seperti ada sesuatu yang didapat dari cerita Maya dan ibunya. Baik Bu Ambar, sudah cukup cerita ibu, juga cerita putri ibu Bu Maya. Dikarenakan pasien dari pengecekan saya sudah betul-betul sembuh, maka mudah-mudahan setelah saya laporkan ke tim, Bu Maya nanti sore bisa pulang. Dan cerita mistis dari Bu Maya juga Bu Ambar jadi bahan saya untuk bahan masukan bagi tim yang menangani Bu Maya. Setelah berbicara, dokter Dodi segera meninggalkan tempat karena ada operasi yang harus dijalani. Di ruang tunggu, Rustam duduk dengan sesekali menyeka air matanya atas kesedihannya dengan meninggalnya calon putranya. Dengan kepala menunduk menghadap lantai. Hampir saja Rustam melompat. Saat menunduk ke lantai, terlihat sosok penampakan yang menyeramkan. Kepalanya bertanduk, giginya semuanya runcing dengan dua taring yang panjang, lidah yang merah. Penampakan itu menyeringai dengan geraman seperti seekor anjing yang akan berkelahi. Ah! Teriak Rustam dengan mengangkat kedua kakinya.
Rustam, anak kamu sudah mati. Tetapi semua itu belum cukup puas bagiku. Kata penampakan itu yang disertai dengan tawa. Jadi, kamu yang mengambil nyawa calon anakku? Ujar Rustam dengan wajah marah. Ya, kenapa? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kurang ajar. Teriak Rustam dengan melemparkan handphonenya ke lantai, ke penampakan itu. Namun apa yang terjadi? Handphone tersebut malah berbalik menghantam wajah Rustam. Dengan hitungan detik, kening dan pelipis Rustam mengeluarkan darah yang deras, disertai rasa sakit yang amat sangat. Aduh, mukaku. Sakit, tolong. Teriak Rustam keras sekali, sembari memegangi kening dan pelipisnya yang berdarah. Suara teriakan Rustam mengundang perhatian orang di sekitar. Salah satunya pengunjung yang kebetulan lewat. Pak, Bapak kenapa? Tanya pengunjung itu. Dengan membantu memberikan beberapa lembar tisu untuk mencegah darah yang terus mengalir, bahkan lantainya pun memerah dipenuhi darah Rustam. Tolong Pak, tolong, sakit sekali. Keluh Rustam. Ya Pak, ya, sebentar, saya panggilkan satpam. Kata laki-laki yang menolongnya. Kemudian laki-laki itu keluar dengan melihat kanan kiri mencari satpam. Keadaan sepi. Tiada satupun satpam yang lewat. Laki-laki yang menolong itu terus berjalan menuju ke suatu ruangan dan dijumpai banyak perawat sedang berkumpul. Selamat siang, sapanya ramah. Perawat-perawat itu yang sedang berkerumun langsung menoleh ke pintu. Salah satu perawat mendekat. Selamat siang juga, ada apa Pak? Tanya perawat yang berwajah manis. Itu Bu, itu di ruang tunggu di sebelah situ ada yang minta tolong. Kening dan pelipisnya mengeluarkan darah. Kata laki-laki penolong itu. Akhirnya perawat yang ditemani laki-laki itu bergegas menuju ruang tunggu. Sesampai di ruang tunggu, perawat tersebut terhenyak melihat lantainya penuh dengan darah. Perawat manis yang mirip Desi Ratnasari ternyata bernama Mala. Mendekati Rustam yang sedang menunduk sambil merintih kesakitan. Sementara tangannya kedua-duanya memegangi pelipis dan keningnya yang berdarah. Darah terus mengalir. Bapak, apa yang terjadi dengan kening dan pelipisnya Pak? Tanya Mala dengan duduk di samping Rustam. Rustam hanya menggeleng. Apa Bapak jatuh? Atau ada yang menganiaya? Sampai berdarah-darah begitu Pak? Sebentar ya Pak, saya ambilkan tisu. Kata Mala. Aduh, sakit Bu, sakit sekali. Keluh Rustam. Mala segera menghubungi rekannya, meminta bantuan, ada pasien pendarahan. Sebentar ya Pak, rekan saya akan bantu. Sebentar kemudian rekan Mala, Suster Baby datang. Dengan gerak cepat Suster Baby membalut kepala Rustam agar darah tidak mengalir terus. Betul, setelah mendapat pertolongan Baby, darah tidak mengalir lagi. Rustam sudah tidak begitu kesakitan. Malah kemudian memberikan minuman teh manis hangat. Pak, ini ada teh hangat manis. Coba diminum ya, untuk membantu menambah energi. Terang Mala sambil menyodorkan segelas teh manis. Rustam sudah terlihat segaran, walau sebagian kepalanya dibalut perban. Pak, ini saya Mala dan rekan saya ini Baby. Coba bisa Bapak ceritakan apa yang terjadi? Pinta Mala. Dengan pelan, Rustam hanya diam, tetapi kedua matanya memandang ke lantai yang beberapa jam yang lalu ada penampakan. Mala dan Baby sedikit bingung, karena Rustam bukannya menjawab pertanyaan Mala, tetapi malah menatap lantai. Pak, maaf, boleh tahu siapa namanya? Pinta Baby ramah. Kedua perawat itu terlihat cantik-cantik. Rustam mengatakan kepalanya
terus memandang dua wanita muda yang cantik-cantik itu. "Saya Rustam, Bu," jawabnya lirih. "Oh, Pak Rustam. Terus Bapak berada di ruang tunggu ini ada keperluan atau menunggu siapa?" tanya Baby kembali. Saya sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan, Bu." "Boleh tahu siapa nama istri Bapak?" tanya Mala. Sebelum menjawab, Rustam memandang Mala dengan pandangan yang menyimpan sesuatu. "Istri saya namanya Maya, Bu. Dia terjatuh dan dokter berusaha menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungannya. Eh, bagaimana, Bu? Anak saya apa bisa diselamatkan? Bisa kan, Bu? Bisa ya, Bu?" kata Rustam terlihat seperti gugup dan cemas. Mala dan Baby tersenyum agar Rustam tidak bertambah cemas. "Sebentar, Pak. Apa Bu Maya itu yang ada di ruang ICU?" tanya Baby. Kemudian Baby menjelaskan dengan penuh keibuan ke Rustam kalau istrinya itu sudah sehat. Rustam mendengar ucapan Baby. Terlihat wajahnya sumringah walau ia belum tahu nasib bayi yang dikandung istrinya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.